Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Pak Ustadz tentang waktu sholat, hari, bulan, tahun sudah Allah ciptakan. Yang saya tanyakan, khususnya di Indonesia, tadi kita sudah jelas bahwa saat kita saum, khususnya baru saja kita di bulan Zulhijjah ini, tanggal 9 Zulhijjah, ada yang berpendapat kepada wukuf Arafah. Padahal kalau penjelasan tadi adalah perintah tanggal 9 Zulhijjah untuk saum tahun ke-6 Hijriah, untuk wukuf Arafah tahun 10 Hijriah. Nah, di Indonesia ini ada dua cara menghitung, menentukan tanggal. Yang sudah jelas-jelas, mohon maaf, ini Muhammadiyah itu hisab, sehingga sudah paten. Nah, yang jadi masalah ada kedua yang hisab dan ru'yatul hilal. Ini yang menjadi masalah, Ustaz. Nah, ini bagaimana kita untuk satu sepakat supaya tidak ada perbedaan sehingga timbul semacam sedikit ada perpecahan. Ya, ini seolah-olah ada perpecahan. Nah, ini mohon pendapat Pak Ustadz pada malam hari ini sebagai penyegaran edukasi kita, jangan diantara saling menyalahkan, dengan dua pertimbangan, satu hisab dan ru'yatul hilal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini saya kebetulan di MUI Pusat juga. Ya, jadi ketika membahas masalah yang ini, kalau untuk di tingkat atasnya itu clear. Jadi perbedaannya bukan antara hisab dan ru'yah saja. Jadi hisabnya semuanya pakai hisab. Muhammadiyah yang punya kalender, ya, semua ormas itu punya kalender, termasuk Dewan Dakwah, Lembaga Dakwah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, PUI, Wahda Islamiyah, Khairiyah, kemudian Matlahul Anwal, Al-Irsyad, Jamiatul Khair. Ada lembaga ormas Islam di Indonesia itu ada 18 ormas. Semuanya itu menggunakan hisab, menggunakan ru'yah juga. Kalau hisab mah dihitung, kalau ru'yah dilihat, ya, ketika matahari di tanggal 1 awal bulan Islam. Nah, kemudian untuk menghadapi perbedaan itu ada pencerahannya, bukan pencerahan diangkat perbedaan, tapi pencerahannya bagaimana kita mendewasakan diri melihat perbedaan itu, yang itu bagian daripada hasanah Islam. Jadi ketika matlaknya berbeda, karena ada yang wujudul hilal, ada yang imkanur ru'yah, itu yang bedanya. Ya, pokoknya kelihatan tidak kelihatan, udah aja wujudnya karena perhitungannya ada, gitu kan. Walaupun nanti ketika di di ru'yah, di teropong nggak ada, tapi perhitungannya ada. Nah, itu kan. Nah, itu namanya matlaknya yang menjadi patokannya berbeda. Kalau Muhammadiyah wujudul hilal, kalau yang lainnya imkanu ru'yah. Nah, ini yang sedang dibicarakan di BIM juga. Jadi di Kementerian Agama itu ada yang disebut dengan Badan Hisab dan Ru'yah. Bukan hanya Kementerian Agama, tapi seluruh ormas-ormas Islam di dalamnya. Nah, kemudian perbedaannya itu adalah semuanya menggunakan dalil, semuanya menggunakan alasan-alasan dengan dalil yang sahih dari para pendapat ulama-ulama yang terdahulu, dan mereka menjauhi nilai-nilai tafarruq. Apa tafarruq itu, Pak? Perbedaan yang akan mengakibatkan permusuhan, perpecahan. Tapi perbedaan di dalam Islam itu sebenarnya itu hasanah. Kalau dua-duanya ada dalil,
jelas hadisnya, tetapi membuat kesimpulannya yang berbeda. Nah, itu yang disebut ihtilaf para ulama. Jadi taparuk itu perbedaan, permusuhan. Kalau ihtilaf perbedaan, tapi perbedaan tidak mesti perpecahan gitu Pak. Jadi kalau orang berilmu, tadi pencerahan ya Pak, kalau orang yang berilmu menghadapi perbedaan, dia senyum aja. Dia punya ilmu, dia juga punya ilmu. Tapi kalau yang nggak punya ilmu melihat perbedaan, akhirnya makanya kalau saya ketika perbedaan itu kasih pencerahan umatnya, jangan dikasih bom jangan dipanas-panasin akhirnya menyerang gitu kan. Nah, jadi iman sekalian, insya Allah, karena saya juga kemarin dipanggil juga di Al-Azhar Sumarekon, di Al-Muhajirin, di Islamik, ya saya sampaikan. Kebetulan dengan Pak Abu Didat juga suka bareng menyampaikan tentang hal itu. Jadi bagaimana pencerahan kepada umat itu, jangan sampai perbedaannya kecil menjadi besar. Coba Pak, pertanyaannya, salat sunat Idul Fitri itu kan sunat ya Pak? Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Kenapa hal yang demikian diinikan ya? Tapi insya Allah mungkin ini tuh akan terjadi sampai tahun 2035. Jadi sekitar 11 tahun lagi ke depan. Karena ada perbedaan elongasi itu jarak antara matahari dan bulan itu masih jauh. Nah, nanti masih dekat ya selama 11 tahun ke depan. Nanti kalau sudah 2035 agak jauh. Elongasi itu gini, kan Pak, matahari mau terbenam, di atas ada bulan kan? Nah, itu namanya elongasi. Nah, ini masih dekat itu selama 11 tahun ke depan. Nanti kalau udah 11 tahun ke depan akan hilang gitu. Nah, itu akan sama nantinya gitu Pak. Keumuran gak Pak? Keumuran kan? Jadi insya Allah Pak, jadi ketika ada perbedaan matlak, perbedaan kesimpulan, dan itu dibolehkan oleh agama, tidak menjadikan kita justru bermusuhan. Ya, sahadahnya sama, sholatnya sama, nabinya sama. Nah, kita yang lebih dewasa, ada pencerahan, jangan sampai justru gara-gara perbedaan yang demikian saling menyesatkan. Ya, jadi aneh gitu kan, bahkan mau menggunakan dasar-dasar yang lain untuk menjadikan umat Islam beradu. Nah, itu kan khawatir ya, karena kalau umat Islam diadu domba, yang senang yang tepuk tangan siapa? Nah, itu Pak. Makanya dengan pengajian seperti ini yang namanya pencerahan. Ya, yuk, kan kata Allah dalam Al-Qur'an, fa in tanajatum fi syari'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila ada perbedaan di antara kalian tentang agama, duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi, mengeluarkan dalil yang sahih Al-Quran dan Sunnah, maka di sanalah kita mencari kebenaran, bukan mencari menang dan kalah. Apalagi di mimbar saling mencela, saling itu adalah ajaran sesat dan sebagainya. Ini bagaimana? Ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu memberikan penjelasan, bukan memberikan gunjingan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya yakin ketika orang mengejek kepada yang lain, ketika dakwah yang disampaikan bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi yang disampaikan adalah hawa nafsunya sendiri, bukan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya sampaikan, saya tadi hadisnya sampaikan, sahihnya ayatnya sampaikan, inilah hadis dan ayatnya yang jelas. Jadi kalau orang sudah berbicara hawa nafsunya, apalagi menyalahkan orang, itu yang bahaya. Ya, jadi tidak ada rasa tawazun, ada keseimbangan. Kemudian yang sekarang ada yang disebut wasatiyah, ya, ummatan wasato, umat yang selalu sinegar tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Ya, artinya dalam Islam itu jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Islam itu sampaikan dengan mau'idhah bil hikmah wa mujadalah. Jadi buat iman sekalian, ingat, kita dakwah itu tidak semua orang langsung mencerna, tidak semua orang langsung paham.
Seperti kita, Pak, besok lari pagi ya. Lari pagi. Orang yang sudah pemanasan diajak lari, langsung lari nggak Pak? Langsung ikutin. Tapi kalau orang baru bangun tidur, kemudian ayo lari. Bangun tidur diajak lari, apa yang terjadi? Dia sempoyongan. Nah kita juga kadang-kadang begitu Pak. Orang baru datang ke masjid, kok sholatnya begini, ini. Wah, langsung dicap dan sebagainya. Orang baru ke masjid, orang baru dengerin ngaji, gitu. Baru orang mau beribadah, udah dicela, udah dihina gitu. Nah Pak, jadi kita harus bijak. Kun aliman, muta'alliman, mustami'an, aw muhibban. Orang Islam itu ada 4. Kun aliman, jadilah yang mengajar Islam, menyampaikan Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa, muta'aliman, yang belajar Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mustami'an. Kalau tidak bisa ngajar, tidak belajar, mustami'an, dengar saja. Kalau tidak dengar, muhibban, cinta, senang aja. Ke masjid, malu dengerin di rumah. Ada gak pengen dengerin di rumah? Pasti ada kan Pak? Ada. Yang ke masjid dengerin saja. Oh iya. Nanti pulang ke rumah, oh iya Pak, mintalah rekamannya lagi yang kemarin. Kan nanyanya begitu Pak. Dia sedang mustami'an belajar. Nanti Pak, kalau Bapak sudah mustami'an, muta'aliman, insya Allah Bapak yang menyampaikan kepada siapapun. Ya, insya Allah. Ya Pak, mudah-mudahan perbedaan apapun kita bisa maslahat ketika perbedaan itu dibawa kepada ranah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah dalilnya sama, ayatnya sama, Al-Qurannya sama, tapi interpretasi, pemahaman dan kesimpulan yang berbeda. Insya Allah jangan diperbesar perbedaan, tetapi diperbesar persamaan. Perbedaan itu sedikit, tapi persamaannya banyak. Kenapa tidak dikuatkan? Saya yakin kalau pingin beda dengan orang lain, khawatir merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih soleh, lebih soleh gitu dan sebagainya. Mudah-mudahanlah kita dalam beribadah kepada Allah tidak ada nilai-nilai hati kita lebih daripada yang lain. Saya kira itu mungkin iman sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita dan menjadi pendorong untuk kita lebih baik dan lebih baik. Dan insya Allah hari ini adalah hari yang awal daripada tahun 144 Hijriah, 445 Hijriah. Mudah-mudahan mengawali tahun ini kita dengan amal yang lebih baik, dengan pribadi yang lebih baik, semangat yang lebih baik, dan Allah akan menjanjikan kepada kita najah, kesuksesan di dalam kita merubah kehidupan kita lebih baik. Demikian, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru dan salah. Insya Allah itu kekeliruan saya sendiri sebagai manusia, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan menjadikan taklim ini adalah keberkahan buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.